seluruh jemaat Tuhan yang kami kasihi, selamat malam dan selamat berjumpa kembali pada malam hari ini, di mana kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah persekutuan doa kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita sejenak, kita arahkan hidup kita, perhatian kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan sejenak bersama-sama pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita memulai ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 119, Ku ingatlah padaku. Menjalani hari-hari kami. Kami datang kepadamu mengucap syukur malam hari ini Tuhan, bahwa hanya oleh pendampingan Tuhanlah, penyertaan Tuhanlah, kami boleh ada sebagaimana adanya malam hari ini, menikmati hidup, bahkan menikmati persekutuan bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta kasih dan kebaikan-kebaikan-Mu yang boleh kami alami dan nikmati. Dan terima kasih untuk waktu ini Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di hadirat-Mu menyembah Tuhan melalui persekutuan doa kami pada malam hari ini. Karena itu ya Bapa, kami datang menyerahkan rangkaian ibadah yang kami lakukan bersama pada malam hari ini. Biarlah dari awal sampai selesainya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami, dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sebelum kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan ini. Sebagai tanda kesiapan hati kita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian seperti rusa rindu sungai. Bagi
puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, atas pertolongan Tuhan bagi kami bersama dalam menjalani kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Bahkan sebagai umat Tuhan, kami boleh menikmati indahnya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam ini kami boleh bersekutu bersama di hadapan hadirat-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan menolong kami bersama, sehingga firman-Mu menjadi bahagian kami, untuk menguatkan kami terus setia berdoa di hadapan hadirat-Mu. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas pertolongannya yang limpah dalam kehidupan kita. Kita boleh menjalani kehidupan ini, kita boleh bekerja, kita boleh menikmati berbagai hal dalam kehidupan kita, karena pimpinan, karena pertolongan Tuhan, karena berkat-Nya bagi kita bersama. Saat ini kita akan bersama-sama belajar daripada firman Tuhan sebagai landasan doa kita malam ini. Untuk itu mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 4 sampai 11. Nehemia 1 ayat 4 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Doa yang berhasil, itulah tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah yang dimaksud dengan doa yang berhasil? Doa yang berhasil tidak hanya
berbicara atau tentang pergumulan dan pengabulan doa sebagaimana kita memintanya kepada Tuhan, melainkan apa hasilnya bagi tujuan Tuhan dan bagaimana hal itu bermanfaat bagi kita dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Inilah yang sedang dilakukan oleh Nehemia. Waktu ia berdoa, ia minta dan berkata kepada Tuhan, biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, dalam hal ini raja pada waktu itu. Nehemia bergumul tentang apa yang terjadi atas bangsanya, atas kota Yerusalem, dan kemudian ia memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memakainya. Dan apa yang terjadi jika kita membaca pasal-pasal selanjutnya, Tuhan memberkati Nehemia dengan mengabulkan doanya, dan bahkan lebih dari itu, Yerusalem yang telah kurang lebih 150 tahun berada dalam kondisi reruntuhan, dalam waktu 52 hari saja Nehemia bersama dengan orang-orangnya berhasil membangun kembali kota Yerusalem. Salah satu kunci keberhasilan Nehemia adalah ia berdoa kepada Tuhan. Kita melihat sebelum ia bertemu dengan raja, atau sebelum ia melakukan sesuatu untuk sesuatu pergumulan, ia terlebih dahulu berjumpa dengan Tuhan untuk mendapatkan keberhasilan melalui doa yang dia panjatkan kepada Tuhan. Bagaimanakah sikap dalam berdoa yang berhasil itu bagi kita orang-orang percaya? Yang pertama dalam pembacaan kita dalam ayat 4, sikap doa yang berhasil adalah doa dengan hati yang terbeban. Saya bacakan ayat 4, mengatakan demikian. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia, yang bersungguh-sungguh berdoa bahkan berpuasa untuk sesuatu pergumulan, untuk sesuatu kerinduan di dalam hati sanubarinnya yang amat dalam. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Nehemia sangat terbeban dengan nasib bangsanya, khususnya di Yerusalem. Sesungguhnya kesusahan bangsanya adalah kesusahan Nehemia, sekalipun sebetulnya Nehemia di istana raja, ia dapat menikmati kesenangan, kebahagiaan bersama dengan orang-orang di sekitarnya dalam jabatan yang sangat baik, yaitu sebagai juru minum raja pada waktu itu. Sekalipun Nehemia hidupnya enak, Nehemia tidak bisa tenang selama bangsanya sendiri menderita. Disinilah doa Nehemia itu dimulai, sebuah doa yang didasarkan oleh beban yang sangat dalam. Nehemia tidak sekedar berdoa asal berdoa dengan bibirnya, tetapi Nehemia berdoa dengan hati yang terbeban, dengan hati yang penuh kesungguhan. Apakah beban doa kita? Apakah yang membuat kita tergerak untuk memanjatkan doa-doa kita kepada Allah? Adakah hati kita sungguh-sungguh terbeban sebagaimana yang
menjadi sikap Nehemia pada waktu itu? Ataukah sekedar kita melakukan tradisi kita dan kita sekedar berdoa begitu egois untuk menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat doa kita, dan kita mendoakan apa yang ada dalam kotak pergumulan pribadi kita dan keluarga kita? Ataukah kita seperti Nehemia yang tidak hanya berdoa untuk dirinya dan keluarganya, tetapi untuk kaumnya, untuk bangsanya, supaya Tuhan melakukan yang terbaik baginya? Doa yang berhasil adalah doa yang disertai dengan beban hati yang mendalam, dari kesungguhan hati agar Tuhan melakukan yang terbaik untuk pembebasan dari pergumulan yang ada. Kita diingatkan untuk mempunyai beban dalam kegiatan dan doa kita dengan sungguh-sungguh, baik menyangkut pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan bangsa. Karena dengan berdoa dengan terbeban itulah yang akan berdampak bagi kita. Tidak hanya waktu Tuhan mengabulkan permintaan kita, tetapi pada waktu itu kita akan mulai merasakan bagaimana campur tangan kuasa Tuhan dinyatakan melalui jawaban atas doa kita, yang berdampak bagi nama Tuhan dimuliakan, yang berdampak bagi pertumbuhan rohani kita, yang berdampak bagi kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, kita harus berdoa dengan sikap yang benar, yaitu dengan sikap terbeban, dan dengan itulah doa kita menjadi doa yang berhasil. Yang kedua, sikap doa yang berhasil yang kedua adalah dalam ayat 5-7, yaitu doa dari hati yang sudah disucikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat 5, ayat 6, ayat 7, maka di sana kita melihat bagaimana Nehemia sebelum ia mulai mengutarakan satu persatu kerinduannya, ia tahu ada satu penghalang yang bisa menghalangi pengabulan doanya, yaitu dosa. Dalam ayat 5, ia berdoa dimulai dengan mengakui kebesaran Tuhan, mengakui keagungan, kemuliaan Tuhan, dan ia memuji-muji Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan ayat 6 dengan pengakuan dosa atas umat Israel. Dia memasukkan dirinya sebagai kaum Israel yang telah berdosa, dan dia juga menyebutkan di ayat 7 bahwa Nehemia dan keluarganya juga telah berdosa kepada Tuhan. Dan dosa itulah yang menyebabkan mereka mengalami banyak kesengsaraan, banyak kesulitan. Mereka sedang berada di pembuangan karena dosa umat Israel. Sekalipun kita tidak melihat apa yang dilakukan oleh Nehemia sehingga ia merasa berdosa dan ikut terbuang. Nampaknya Nehemia bukanlah orang-orang yang melakukan dosa sebelum pembuangan. Ia lahir di daerah pembuangan waktu itu, tetapi ia mengidentikan dirinya sebagai bagian dari bangsanya karena ia terbeban untuk bangsanya, dan ia mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan. Ia tahu orang yang diperkenan di hadapan Tuhan adalah mereka yang telah disucikan, yang kehidupannya, hatinya telah disucikan dan dipulihkan oleh Tuhan. Doa yang dipanjatkan Nehemia adalah doa yang mengharapkan belas kasihan dari Tuhan. Jika kita berdoa dan menyatakan pengakuan dosa kita,
Apakah kita benar-benar sadar bahwa kita telah bersalah, atau sekedar sebagai bahagian dari ungkapan-ungkapan yang biasa kita doakan, sehingga kita tidak bersungguh-sungguh memohon pengampunan? Jika kita sadar bahwa perbuatan kita, pikiran kita, rancangan kita, semua itu membuat Tuhan tidak berkenan bagi kita, dan dengannya kita mengalami berbagai-bagai kesulitan dalam kehidupan kita, maka kita dapat seperti Nehemia, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memohon ampunan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelebihan kita dari orang lain, tetapi hanya berdasarkan kasih setia Tuhan kita akan memperoleh pengampunan. Dan doa yang disampaikan dari hati yang telah disucikan, dibereskan di hadapan Tuhan, adalah doa yang dengannya diperkenan oleh Tuhan, doa yang berhasil. Yang ketiga, sikap doa yang berhasil yang ketiga dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu doa yang berpegang pada janji Tuhan. Doa yang berpegang atau doa yang didasarkan pada janji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa dasar kita datang kepada Tuhan, memohon, berdoa, meminta sesuatu yang kita rindukan? Adakah jasa kita yang dengannya kita dapat menuntut Tuhan untuk mengabulkan doa kita? Secara jasa mungkin Nehemia jauh lebih berjasa dalam pekerjaan Tuhan, tetapi kita melihat Nehemia sama sekali tidak mendasarkan doanya pada jasa baiknya atau keberhasilannya mengiring Tuhan dalam kesucian dan hidup yang menyenangkan Tuhan. Nehemia datang kepada Tuhan bukan berdasarkan apa yang ada pada dirinya, tapi berdasarkan apa yang ada pada Tuhan, yaitu kesetiaannya, yaitu janji firman-Nya yang disampaikan kepada umat-Nya. Dalam ayat 8 dikatakan, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nehemia datang kepada Tuhan berdasarkan janji Tuhan sendiri yang akan memulihkan umat-Nya ketika mereka datang dan bertobat di hadapan hadirat Tuhan. Inilah dasar Nehemia untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ayat 10, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ayat 11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela ikut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapatkan belas kasihan dari orang ini. Berdasarkan janji Tuhan, Nehemia datang kepada Tuhan dan sekaligus meyakini bahwa dengan itu ia akan berhasil untuk suatu tugasnya. Satu hal yang menarik dalam perkembangan selanjutnya adalah waktu Nehemia berdoa kepada Tuhan, maka ia tidak tinggal pasif berdiam diri. Sementara ia berdoa, ia memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan bagi perwujudan pengabulan doanya, yaitu bagaimana Yerusalem yang runtuh, yang telah menjadi reruntuhan, dibangun kembali, dan bahkan ia siap untuk diutus dalam pelayanan ini. Saudara-saudara,
Pernahkah kita berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Itu baik. Pernahkah kita berdoa untuk penginjilan? Itu baik. Tetapi waktu kita mendoakan pelayanan pekerjaan Tuhan, waktu kita mendoakan penginjilan, mari kita seperti Nehemia, kita juga ikut terlibat dalam program ini, karena Tuhan mau menyatakan pengabulan doa kita melalui kesetiaan kita menjadi alatnya. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, doa yang berhasil adalah doa yang memuliakan Tuhan dan yang memberi dampak positif bagi kita, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, dan terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimanakah doa, sikap doa yang berhasil sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nehemia? Sikap doa yang berhasil adalah doa dengan hati yang terbeban, doa dari hati yang disucikan, dan doa yang didasarkan pada janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk sejenak lamanya kami merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi bahagian kami, menguatkan kami untuk terus setia mendoakan apa yang menjadi pergumulan pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan bangsa kami, khususnya di tengah pandemi corona ini. Biarlah Tuhan tolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh ada di barisan umat Tuhan yang berdoa, yang menantikan janji Tuhan untuk meluputkan kami dan bangsa kami dari persoalan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa bersama-sama di tempat masing-masing, saya akan menyampaikan pokok-pokok doa untuk menjadi tambahan pokok doa kita bersama di tempat masing-masing malam ini. Kita berdoa pada malam hari ini mendoakan persekutuan kita jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah dalam berbagai keterbatasan yang ada sekarang ini, biarlah pelayanan kita terus berkembang dan terus berjalan dengan baik, dan membawa jemaat Tuhan terus dikuatkan dalam iman kepada Tuhan. Doakan jemaat Tuhan dalam kehidupan masing-masing, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak jemaat Tuhan dalam pendidikan, juga yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati usaha-usaha mereka sehingga mereka mendapatkan lapangan pekerjaan untuk mereka akan tekuni ke depan. Kita berdoa untuk para pelayan yang ada, baik itu di gembala, penatua diaken, guru sekolah minggu, pengurus PIG, dan panitia pembangunan, panitia Natal, dalam tugas dan tanggung jawab mereka supaya tetap diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik demi untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita berdoa untuk rapat panitia Natal pada hari yang direncanakan hari Minggu, biarlah boleh berjalan dengan baik dan kita dapat mempersiapkan perayaan Natal kita bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk pembenahan halaman gereja yang sedang berlangsung. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dana-dana yang dibutuhkan, Tuhan atur, Tuhan cukupkan. Dan hamba-hamba Tuhan yang sedang bekerja, biarlah diberi kekuatan, kesehatan, sukacita, boleh mengerjakan pelayanan ini dengan baik. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di sepanjang minggu ini, baik itu ibadah-ibadah PIG, ibadah umum hari Minggu, ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, diurapi oleh Tuhan dalam mempersiapkan dan melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya, dan jemaat Tuhan boleh dapat diberkati melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, dikuatkan dalam iman kepada Tuhan. Kita terus berdoa untuk pelayanan kita yang ada di Karawaci, supaya Tuhan akan terus memberkati jemaat Tuhan yang ada di sana, supaya Tuhan tetap memberkati dan memelihara mereka. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat klasis, juga di tingkat sinode. Kita berdoa untuk program kerja yang masih tersisa di sepanjang tahun ini. Ada beberapa agenda secara khusus di lingkup sinode untuk akan diselesaikan di sepanjang tahun ini.
Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua boleh berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan dalam tugas dan fungsi mereka masing-masing untuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Kita doakan hamba-hamba Tuhan supaya Tuhan memberkati sehingga pelayanan kita di lingkup gereja Kibain akan terus maju berkembang, dan kehadiran gereja kita di bangsa ini di Klasis boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Selanjutnya kita berdoa untuk beberapa hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul untuk kesehatan mereka, secara khusus Bapak Pendeta Andarias Roma Padang yang menjalani operasi beberapa waktu yang lalu akibat kecelakaan dalam tim penginjilan di Klasis Kendari. Biarlah kiranya Tuhan menolong, menyempurnakan kekuatan dan kesehatan bagi hamba Tuhan tersebut. Segala dana yang dibutuhkan dalam perawatan ini biarlah kiranya Tuhan akan mengatur, mempercukupkan, mengatur berkatnya sehingga apa yang dibutuhkan hamba Tuhan tersebut akan terpenuhi dan hamba Tuhan ini boleh sehat kembali. Selanjutnya kita terus doakan untuk upaya pekabaran Injil yang sedang dilakukan baik oleh Biro Penginjilan Gereja Kibain, baik oleh lembaga-lembaga penginjilan lainnya, anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga Injil terus diberitakan dan ada banyak orang yang ditolong, diselamatkan melalui pemberitaan Injil ini untuk boleh menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka, untuk kita sama-sama dapat menikmati hidup yang kekal. Selanjutnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan pemerintah yang ada, mulai dari presiden sampai ke pemerintah di RT RW. Kita doakan supaya Tuhan memberkati mereka dapat bekerja dengan baik, dan kita doakan proses pilkada yang sedang berlangsung, kiranya Tuhan memberkati sehingga melalui proses pilkada ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang sungguh takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab, dan kiranya ke depan melalui lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang akan hadir ke depan melalui pilkada ini akan membawa bangsa kita, daerah kita semakin lebih baik, semakin maju berkembang, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Demikian tambahan pokok-pokok doa dari tempat ini untuk Bapak Ibu doakan bersama-sama di tempatnya masing-masing. Dan kami silakan seperti biasa Bapak Ibu untuk dapat mengambil alih sejenak persekutuan doa ini untuk berdoa bersama-sama di tempatnya. Dan tayangan ini bisa dihentikan sejenak untuk berdoa bersama-sama. Nanti ketika selesai berdoa di tempatnya, mari dilanjutkan kembali untuk kita dapat menyelesaikan persekutuan doa kita malam hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita menjalani kehidupan kita di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari jadikan Yesus sebagai nahkoda dalam menjalani samudera kehidupan kita, sehingga walau badai taufan menggeram, gelombang menyerang, ketika Yesus menjadi nahkoda kita, kita akan tenang menjalani hidup ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 128, Yesus nahkodaku, dan doa berkat sebentar oleh Bapak Pendeta Paulus Lanyang Petaknian. Lord.
jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah setia berdoa kepadanya, belajar dan contohi Nehemia yang berhasil dalam kehidupannya, di mana ia memiliki sikap doa yang berhasil. Jadikan Tuhan sebagai nakoda dalam memimpin perjalanan kehidupanmu. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh, kiranya memelihara kamu senantiasa dalam kehidupanmu, membuat kamu berhasil, dan menjadikan kamu alat yang berguna di tangannya bagi kemuliaan namanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.